Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita mulai pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin kita sudah menyelesaikan pembacaan dari tingkat-tingkat iman ya. Kemarin sudah kita selesaikan 2 dari 4 yang kita selesaikan. Kita lanjutkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Lan martabat kaping 3 martabate iman bil kitab kang wus den gawa para malaikat saking Allah kapurih nekaaken marang para ambiya lan ambiya marang kaume. Tingkat yang ketiga dari iman adalah iman kepada kitab yang telah dibawa oleh para malaikat dari Allah untuk disampaikan kepada para nabi. Kemudian dari para nabi itu disampaikan kepada kaumnya masing-masing. Mongko ana misale malaikat kelawan nisbate oleh nggawa kitab iku kaya nisbate komar kelawan syams. Krana padange rembulan iku sabab srengenge perumpamaan malaikat dalam dalam hubungannya dengan kitab itu seperti bulan dengan matahari, karena terangnya atau sinarnya rembulan, sinarnya bulan itu karena terangnya matahari. Anapun zati rembulan mongko watu ireng, mongko sarehne ana srengenge, mongko dadi padang mencorong. Sedangkan zat dari bulan itu sendiri itu adalah batu hitam, ya, artinya tidak bersinar. Karena dia mendapatkan sinar dari matahari, barulah bulan itu bersinar bersinar terang dan menyinari. Semono uga zati malaikat lamun ora ana wahyu mongko ora padang ora lan ora klebu dadi rukune iman ora mongko sarehne nggawa wahyu mongko dadi mencorong. Nah, malaikat itu seperti bulan ya. Kalau tidak ada wahyu maka malaikat itu tidak terang. Ya, tidak termasuk rukunnya iman. Jadi iman kepada malaikat itu terjadi karena malaikat membawa wahyu yang bersinar gemerlapan itu. Utawi artine iman kelawan kitab iku arep ana 4 perkara. Iman kepada kitab itu ada 4 hal ya, atau terbagi menjadi 4. Sawiji arep weruh, atau mungkin ada rincian dari iman kepada kitab itu adalah 4 hal. Sawiji arep weruh setuhune iki kitab wahyu saking Allah marang utusane ora kok kahanah lan ora sihir. Yang pertama itu adalah meyakini bahwa atau mengetahui bahwa kitab itu adalah wahyu dari Allah.
kepada rasulnya, bukan dari dukun atau dari sihir, bukan karena perdukunan atau sihir. Kapindhone arep weruh setuhune rupane wahyune iku iya iku aine kitab, tegese Quran iku rupane hakikate wahyu. Yang kedua, mengetahui bahwa wujud dari wahyu itu adalah kitabnya itu sendiri. Maksudnya Quran itu adalah hakikat dari wahyu. Lan kaping telune arep nekodaken setuhune iki Quran iku ora owah-owah tumeka dina kiamat. Yang ketiga itu meyakini bahwa Al-Quran itu tidak akan berubah sampai hari kiamat nanti. Lan kaping 4 arep weruh subhanahu lan arep weruh setuhune. Lan arep weruh setuhune Quran iku ana ingkang muhkamat lan ana ingkang mutasyabihat. Ya. Dan yang terakhir mengetahui bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Muhkamat atau muhkam ahkama yuhkimu itu artinya sebetulnya memilin sampai kenceng gitu namanya. Jadi ayat muhkamat itu ayat yang kokoh kuat, yang pengertiannya jelas dan tegas, itu namanya muhkamat, ayat-ayat muhkamat. Sedangkan mutasyabihat itu ayat yang pengertiannya itu tidak mudah ditangkap ya. Jadi mutasyabih itu asal pengertiannya itu yang satu menyerupai yang lain, sehingga sulit untuk ditangkap apa maksudnya. Ya, jadi dalam Al-Quran itu ada pernyataan-pernyataannya, ada ungkapan-ungkapannya yang bisa ditangkap dengan mudah, ada juga yang sulit ditangkap dengan mudah, yang ambigu, yang mengandung pengertian bisa A, bisa B dan seterusnya. Nah, ini jadi iman kepada kitab itu termasuk di dalamnya iman bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat, sehingga seorang sahabat Nabi, bahkan ada yang mengatakan itu hadis, bahwa seseorang dikatakan tidak paham sepaham-pahamnya terhadap Al-Quran atau terhadap agama sampai dia melihat bahwa Al-Quran itu mempunyai pengertian yang banyak gitu. La yafqahu rajulu kullal fiqhi hatta yara lil Qur'ani wujuhan. Jadi orang itu tidak dianggap paham betul agama sampai dia menyadari bahwa Al-Quran itu mempunyai banyak wajah ya, ada banyak pengertian yang bisa diambil dari Al-Quran ya. Lan kaping 4 martabate iman kelawan para rusul kabeh ingkang wis padha tampa wahyu kabeh. Artine iman kelawan rusul iku arep ana 4 perkara. Yang keempat, martabat yang keempat atau tingkat yang keempat dari iman itu adalah iman kepada para utusan semua, utusan Allah yang sudah menerima wahyu. Artinya iman kepada Rasul, artinya iman kepada Rasul itu mengandung 4 hal ya. Seperti tadi iman kepada kitab juga mengandung 4 hal. Sawijine arep weruh lan nekodaken yen setuhune para rasul iku rasul kabeh iku maksumin, tegese kareksa saking tumiba ing dalam dosa gedhe utawa cilik. Yang pertama, mengetahui dan meyakini bahwa para utusan itu terjaga, maksum. Maksudnya terjaga dari jatuh ke dalam dosa besar atau kecil.
Kapindhone Arab nekodaken setuhune rasul iku luwih utama tinimbang nabi ingkang ora dadi rasul. Yang kedua, meyakini bahwa rasul atau nabi utusan itu lebih utama daripada nabi yang tidak menjadi utusan. Nah, kaping telune Arab nekodaken setuhune rasul iku luwih utama tinimbang malaikat. Yang ketiga, meyakini bahwa rasul itu lebih utama daripada malaikat. Lan kaping pati Arab nekodaken setuhune setengah rasul iku ana ingkang luwih utama tinimbang setengah rasul, ora padha ora balik beda-beda pangkate. Yang keempat itu bahwa meyakini bahwa di antara rasul itu ada tingkat-tingkatan juga, tidak sama tingkatnya. Ana ingkang khalil, ana ingkang kalim, ana ingkang habib, lan ana ingkang roh. Karena itu misalnya ada rasul yang pangkatnya itu khalil. Khalil. Kemarin dulu sudah disebutkan khalil itu ya artinya kawan dekat ya. Yang yang bersama-sama dengan kalau khalil itu artinya sama-sama dengan orang yang dicintainya. Ono ingkang kalim, ada yang namanya kalim, diajak bicara. Khalil itu Nabi Ibrahim, kalim itu Nabi Musa. Lan ono ingkang habib, ada yang dicintai, ya Habibullah, ya Nabi Muhammad disebut Habibullah. Lan ono ingkang roh, ada yang disebut roh, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah berfirman, rasul-rasul itu kami lebihkan yang satu atas yang lain. Artinya tidak sama tingkatnya. Meskipun mereka sama-sama rusul, sama-sama utusan. Lan setengahnya ba'dul mulhidin ono ingkang mungkiri utamane rusul setengahnya kelawan setengahnya. Balik kabeh padha wae ora ana bedane lan ngalap dalil kelawan pangandikane subhanahu wa ta'ala la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Ada orang yang mulhid itu artinya orang yang orang yang suka menolak ya, suka tidak patuh gitu ya. Itu ada yang mengingkari keutamaan rasul yang satu atas yang lain. Mereka mengatakan bahwa rasul itu sama saja dengan berdalil kepada ayat kami tidak membeda-bedakan antara satu dari para rasul itu. Ana dene mangkono iku ghalat fahish ngurusak ijma' krana ora mengkono artine iku ayat. Krana maknane ayat la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi iku tegese boten beda-bedakaken kula sedaya ing antarane sawiji-wiji saking para rasul niku boten. Pendapat seperti itu salah besar. Salah yang fahish itu yang memalukan, kan begitu, yang merusak ijma' kesepakatan para ulama. Karena tidak begitu arti dari ayat itu. Ayat la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kami tidak membeda-bedakan antara para utusan, itu maksudnya kami tidak membedakan yang satu dari yang lain. Artine sedaya rusul kula imanaken boten kok kados Yahudi Nasara oleh ngimanaken oleh iman kula oleh iman kelawan rasul kelawan pilih-pilih. Maksudnya adalah bahwa kami percaya kepada semua rasul itu, tidak seperti orang Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada rasul itu dengan milih-milih begitu ya. Yahudi gelem iman kelawan Musa, Isa, Muhammad ora den imanaken. Wong Nasara ora iman kelawan Isa, Muhammad ora. Mongko ikulah manane la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Fafham ingkang hati-hati mahami kalamullah. Yahudi itu iman kepada Nabi Musa, tapi Isa dan Muhammad tidak dipercayai. Orang Nasrani iman kepada Isa, tapi Muhammad tidak. Itulah makna dari la nufarriqu
baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Jadi di sini bukan berarti la nufariqu baina rasul itu sama, rasul itu sama dalam pengertian tidak ada yang lebih utama dari yang lain, karena ada ayat lain yang mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'din. Karena ada ayat itu maka tidak benar pemahaman yang mengatakan bahwa semua rasul itu sama. Pahamilah hal itu, hati-hatilah di dalam memahami kalam Allah. Mongko nuli padha ngucap mukmin sami'na wa ata'na, tegese miturut kula sedaya punapa perintahi bendara kula lan nglampahi punapa perintah lan ngedoi kula punapa cegah. Mongko nuli Kanjeng Rasulullah oleh wahyu purih nuwun marang Allah. Mongko nuli ngendika Nabi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka lalu orang mukmin itu berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Maksudnya kami menurut apa semua yang diperintahkan oleh Tuhan kami dan melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Lalu Rasulullah SAW mendapat wahyu untuk memohon kepada Allah, maka lalu firman-Nya, maka lalu Nabi bersabda, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami mohon ampunan-Mu wahai Tuhan kami, dan hanya kepadamu-lah kami kembali. Maka tatkala itu mulun iki ayat wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu, mongko padha urek iya suarane wong mukmin kabeh lan padha matur marang Kanjeng Rasulullah, ya Rasulullah, kula sedaya tobat saking maksiate tangan lan suku. Mongko kados pundi anggen kula tobat saking hadisun nafsi lan waswase, ya. Ketika turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu, kalau kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian sembunyikan, ketika turun ayat itu maka lalu orek itu ya tidak tenang lah. Orek itu suara yang tidak begitu jelas tapi terdengar, tapi tidak jelas apanya. Maksudnya suara dari orang-orang mukmin itu terdengar gemuruh begitu ya. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami bisa tobat dari maksiatnya tangan dan kaki, tapi bagaimana kami tobat dari hadisun nafsi, dari percakapan atau pembicaraan diri, berarti jiwa dan bisikan-bisikannya. Maka lalu turunlah ayat sebagai berikut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ora merti-merti Allah Subhanahu wa taala ing manungsa kabeh angin barang kang sak kuasane lan sak jembare kuasane keduwe awake manungsa kabeh barang kang den lakoni lan sak jembare kuasane. Mesti berhenti di sini. Kaduwe awake manungsa kabeh barang kang den lakoni ngamal becik mongko den ganjar, lan madorot ing atase awake manungsa barang kang den lakoni saking amal ala mongko den siksa. Allah tidak meminta kepada manusia semua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kecuali seukuran dengan kemampuannya, ya. Bagi setiap diri manusia itu apa yang telah dilakukan yang berupa perbuatan baik lalu diberi pahala.
serta terjadi atau serta terkena manusia itu apa yang dia lakukan yang berupa amal yang buruk, maka lalu disiksa. Artine ora den siksa wong sawiji kelawan dosane wong liyane, lan ora den siksa malih barang kang ora nglakoni wong iku kabeh saking waswase atine lan hadisun nafsi. Maksudnya bahwa tidak ada seorang pun yang disiksa karena dosa orang lain dan juga tidak disiksa karena orang itu hatinya membisikkan sesuatu atau jiwanya membicarakan sesuatu. Itu tidak disiksa karena itu. Ini kemarin dulu sudah disebut sebetulnya. Tapi laha ma kasabat wa alaiha maktasabat itu adalah sesuatu yang tidak mudah dimengerti ya. Saya tulis tentang ini mungkin 2 bulan yang lalu ya di Facebook kalau ada yang membaca. Memang ini sulit ya, sehingga orang mengatakan ada 3 hal mustahil di dalam ilmu kalam ya. Di dalam ilmu kalam itu ada 3 hal yang mustahil, yaitu yang pertama adalah kasbul asy'ari. Ini konsep kasab iktisabnya asy'ari. Lalu yang kedua itu tofrohnya jahil. Yang ketiga halnya Abu Hashim al-Jubai. 3 itu katanya sulit penjelasan asy'ari tentang kasab dan iktisab, lalu penjelasan al-jahil tentang tofroh, dan penjelasan Abu Hashim al-Jubai tentang hal itu tidak memuaskan, sehingga disebut oleh Ibnu Taimiyah disebutkan 3 hal yang mustahil dalam ilmu kalam: menjelaskan kasab, menjelaskan lompatan lompatan perbuatan, dan yang ketiga hal ya, bukan sifat. Jadi Abu Hashim itu menjelaskan sifat Allah yang bisa membuat orang terjatuh kepada menggambarkan Tuhan dengan penggambaran manusia. Itu oleh Abu Hashim dijelaskan itu adalah hal. Tuhan tahu itu bukan berarti punya ilmu, karena kalau Tuhan punya ilmu berarti ilmu itu sendiri abadi bersama Tuhan, kata Abu Hashim. Kalau begitu apa? Hal, keadaan. Ya, tapi nanti kalau dikatakan keadaan, berarti keadaan itu datang pergi juga. Berarti pada Allah ada hal yang datang dan pergi, jatuh juga. Jadi oleh siapa tadi, Ibnu Taimiyah, dikatakan itu hal yang mustahil. Tapi di dalam tulisan saya beberapa bulan yang lalu itu, saya katakan bahwa itu kan kenapa yang untuk yang baik kok disebut kasabat, laha ma kasabat, sedangkan untuk yang buruk dikatakan wa alaiha ma iktasabat. Memang kalau secara secara kamus atau secara pengertian bahasa dalam bahasa Arab, memang itu laha itu berarti positif, alaiha itu berarti negatif ya. Bagi artinya hal baik bagi jiwa, bagi setiap manusia adalah apa yang diusahakannya, sedangkan dia akan terkena oleh apa yang diperolehnya. Itu penjelasan dari Abul Hasan Asy'ari. Tapi saya menjelaskannya begini, kasaba itu, manusia itu memang mempunyai kemampuan untuk berusaha. Jadi manusia itu bisa berusaha dengan sendirinya, dia bisa mengusahakan sesuatu. Laha ma kasabat, artinya fi wus'il insani ayaksiba ya. Manusia itu mempunyai kemampuan untuk berusaha. Tetapi wa alaiha maktasabat, iktasaba itu artinya memperoleh, bukan berusaha. Maka saya jelaskan di situ bahwa apa yang diperoleh manusia itu bukan karena usahanya, maka dia memperoleh apa yang dihasilkan. Saya berusaha untuk
kaya, tetapi kekayaan yang saya peroleh itu bukan semata-mata karena usaha saya. Ada hal-hal yang tidak saya perhitungkan yang membuat saya lalu bisa menjadi kaya. Atau kalau saya tidak menjadi kaya padahal sudah berusaha keras, maka itu juga bukan karena usaha saya semata, melainkan karena bersatunya banyak hal yang membuat usaha saya itu gagal gitu. Jadi laha ma kasabat wa alaiha maktasabat itu lebih memberikan penjelasan bahwa manusia itu bisa berusaha dan tetapi hasilnya nanti itu merupakan kumpulan dari berbagai berbagai aktor, berbagai kesempatan dan seterusnya. Jadi itu sudah bukan keberhasilan itu sudah bukan di tangan manusia untuk mengusahakannya. Ya, tapi sekedar usaha ya itu. Saya sendiri juga itu berusaha untuk menjelaskan. Yakni artine ini maksud tafsir dari ayat tadi. Yakni artine setuhune sira kabeh ya mukminin ora ana padha kuwasa lan ora padha kuat sira kabeh ing yen to nulako waswase atinira utawa hadisun nafsi tegese ora kesiksa sira kabeh ing barang kang ora kuwasa sira nulak. Maksudnya sesungguhnya kalian semua wahai orang mukmin itu tidak mampu tidak kuasa untuk menolak bisikan-bisikan hati atau perkataan dari jiwamu. Maksudnya kamu tidak disiksa karena apa yang kamu tidak bisa cegah, yang kamu tidak bisa menolaknya. Ya sudah. Angendika Ibnu Abbas, setuhune iki ayat khos marang wong mukminin bloko wis nyembaraken Allah ing perkarane agamane lan ora merti Allah ing barang kang ora kuwasa nglakoni. Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya ayat ini khusus bagi orang mukmin. Ya, Allah telah telah meluaskan, artinya urusan agama. Artinya agama itu tidak dibuat sempit lalu memaksa, itu tidak. Dan Allah tidak menyuruh, tidak meminta kita melakukan hal yang tidak bisa kita lakukan. Qala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Serta ayat lain, Allah tidak menjadikan untuk kalian itu kesulitan dalam beragama. Artine lamun ora kuwasa ngadeg ing dalem salat mongko wenang lungguh keduwe wong iku kelakuane, lamun becik mongko iya den ganjar, lamun ala iya den siksa. Misalnya kalau orang tidak bisa sholat dengan berdiri, maka dia boleh sholat dengan duduk. Tergantung kepada kemampuannya. Kalau duduk tidak bisa, ya dengan tidur. Ya, kalau tidur tidak bisa, ya dengan cara yang dia bisa. Kadang-kadang orang tidur tidak bisa, malah justru bisanya malah duduk misalnya begitu, ya sudah begitu dia menurut keadaan yang dia bisa. Ya, kalau baik dia akan mendapatkan pahala, tapi kalau buruk yang dilakukan maka dia akan mendapatkan siksa. Ya, ini saya baca satu paragraf lagi mungkin ya. Mongko nuli ngendika subhanahu wa ta'ala, ya ibadi lamun padha karep nenuwun sira marang ingsun mongko nuwuna sira lan ngucap sira kabeh qulu. Faqala ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Maka lalu Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, kalau kalian mau minta kepadaku, maka mintalah, ucapkanlah saja, kulu, katakanlah. Maka Allah lalu berfirman, ayat yang sudah saya bacakan lagi, yang saya bacakan tadi. Ya mukminin lamun karep padha ndonga sira kabeh mongko ngucap sira kabeh, aduh Gusti, tuan bendoro kula sampun ngantos tuan siksa kula kelawan siksa lamun kelalen kula utawi lamun kaluputan kula sedaya. Ya, wahai orang mukmin, kalau mau berdoa maka ucapkanlah doamu itu. Ya. Aduh Gusti, wahai Tuhan, wahai Tuanku, jangan sampai Tuhan siksa kami dengan siksaan apapun kalau kami lalai atau kalau kami salah. Tegese mboten nglampahi kula barang leres kelawan dedalan kasupen kula kadi barang sampun niksa tuan ing kaum kang dihin sabab nisyan utawa khata. Maksudnya jangan kalau kami akhtona itu maksudnya kalau kami tidak menjalankan barang yang benar sesuai karena kami lupa. Ya, sebagaimana Tuhan telah menyiksa orang-orang terdahulu karena lupa dan karena kesalahan mereka. Jadi minta supaya jangan disiksa kalau kami lupa atau karena kami salah. Monggo teman-teman den ilangaken ing iki umat khotok lan nisyan ora den siksa ora kaya barang kang wis kasebut ing dalam hadis. Maka dua hal ini, salah dan lupa, itu tidak membuat kita disiksa sebagaimana yang sudah tersebut di dalam hadis. Aduh Gusti pangeran kula sampun tuan ngemoti tuan ing kula ing barang kang abot-abot ing atase kula kadidene barang ingkang sampun ngemoti tuan ing atase kaum Bani Israil kang saderenge kula. Ya wahai Tuhan kami, janganlah Tuhan membebani kami dengan beban yang berat sebagaimana telah Tuhan bebankan kepada kaum Bani Israel yang sebelum kami. Kaya kaum Bani Israel tobate kelawan den pateni lan zakate rubuul mal lan lamun kena najis mongko den tugel jarite ora wenang den wasuh kelawan banyu. Seperti kaum Bani Israel itu tobatnya dengan cara membunuh diri mereka. Zakatnya adalah 25%. Dan kalau pakaiannya kena najis itu harus tidak boleh dibasuh tetapi harus dibuang. Ya Rabbi sampun momoti tuan ing kula sedaya ing barang kang boten kuat nglampahi kula kelawan niku barang saking perkara taklif utawa perkara ila lan mugi ngapura tuan ing dosa kula lan mugi nutupi tuan ing ala kula. Wahai Tuhan kami, janganlah kau bebani kami dengan apa yang kami tidak mampu melakukannya. Ya, baik itu perintah atau yang lain-lainnya ya, perintah atau ilah itu ya mungkin sebaiknya di sini diartikan apa? Dalam kaitan dengan ini ya hubungan suami istri dan mudah-mudahan Tuhan memaafkan dosa-dosa kami dan menutupi kesalahan kami. Lan mugi
melasi Tuhan ing kula kelawan welasan ingkang ngungkuli maghfirah. Mudah-mudahan Tuhan berbelas kasihan kami dengan belas kasihan yang melebihi maaf. Jadi jangan hanya dimaafkan tapi dibelas kasihani juga. Utawi Tuhan menika bendoro kula ingkang maleni ing kula, mongko mugi-mugi nulungi Tuhan ing kula madorot ing atase kaum kafirin kabeh. Lelawan waget njenengaken hujah ing atase kaum kabeh. Tuhan adalah Tuhan kami, adalah bos kami ya. Tapi kalau bos istilahnya enggak ya. Bendoro itu ya Tuhan sebetulnya sama ya, yang mempunyai kami semua. Tuhanlah wali kami, maka mudah-mudahan Tuhan menolong kami untuk bisa mengalahkan orang kafir semua dengan cara mampu berargumen yang mengalahkan argumen mereka. Mongko krana setuhune anggone bendoro iku mesti mitulungi marang kawulane saking satrune. Karena sesungguhnya ya yang namanya Tuhan itu mesti menolong hambanya untuk mengalahkan lawannya. Lan kasebut ing dalam hadis tatkala temurune iki ayat la yukallifullah ila akhirih, mongko maca sayyidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing iki ayat mongko nuli dawuh saking Allah taala ing dalam saben-saben sawiji ingkang saking donga kang pitung perkara dawuhe. Mongko nuli dawuh saking Allah Ta'ala ing dalam saben-saben sawiji saking donga kang pitung perkara. Ketika turun ayat la yukallifullahu nafsan itu menurut sebuah hadis, maka lalu Rasulullah SAW membaca ayat ini, lalu mendapatkan perintah dari Allah setiap dari 7 hal yang di bawah ini. Qad fa'altu tegese wis nuruti. Maka lalu Allah lalu turun perintah dari Allah SWT, atau bukan perintah ya, dawuh di situ bukan berarti perintah tetapi jawaban, mungkin jawaban dari Allah kepada 7 hal yang telah disebutkan itu, yang sudah disebut di atas ya. Coba kita lihat apa tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa la Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmilna alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Jadi ada 7 doa itu, 7 hal yang diminta ya. Jangan disiksa kalau kami salah, atau kami lupa atau kami salah, berarti 2. Jangan dibebani dengan beban yang kami tidak mampu. 3. Jangan kami dibuat kembali lagi melakukan kesalahan ya. 3. Jangan dibebani dengan beban yang kami tidak mampu. 4. Maafkanlah kami atau hapuskanlah kami, waghfir lana warhamna. Jadi ini 3, wa'fu anna, sebenarnya maknanya sama ya, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi tadi la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. 3, wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. 4, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi ada 7. Bukan. Wa'fu anna waghfir lana mungkin dihitung 1, atau yang pertama tadi hitung 1. Saya coba saya ulang lagi, saya ngitungnya keliru. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, jangan disiksa kalau lupa atau salah, itu dihitung 1. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, jangan dibiarkan kami melakukan kesalahan lagi, jangan mengulangi kesalahan.
Lalu yang itu 2, yang ketiga wala tuhammilna ma la taqata lana bih, jangan dibebani dengan yang tidak kami mampu. Lalu wa'fu anna waghfir lana warhamna, itu 3. Lalu yang terakhir fansurna 'alal qaumil kafirin, ya. Jadi ada 7 doa itu ya. 7 hal yang dimintakan. Lalu ketika itu dibaca oleh Rasulullah, maka Allah menjawab dengan tadi dijawab dengan qad fa'altu, ya. Jadi telah dijawab, telah aku lakukan. Tegese wis nuruti lan nyembadani ingsun ing panuwunira kang pitung perkara, lan iya iku la tu'akhidna wala tahmil alaina wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna lan fansurna, ya. Jadi 7 permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira untuk kali ini sampai di sini. Marilah kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.